Kepala klan dan tetua setara dengan kaisar kecil di desa. Entah itu membagi tanah, menjual tanah, bahkan membunuh dan membakar. Semua diputuskan dan ditangani oleh mereka. Inilah yang dimaksud dengan kekuasaan kaisar tidak sampai ke desa. Jika kepala klan dan tetua dari garis keturunan utama merampas uang dan makanan dengan segala cara, rakyat biasa tidak akan bisa melawan sama sekali. Setelah berpikir sejenak aku berbalik dan masuk ke hutan lebat. Di bawah tatapan penuh harap Yuner, aku menyeret seekor babi hutan kecil keluar. Mata Yuner berbinar ini diberikan untukku. Melihatku mengangguk, mata Yuner melengkung seperti bulan sabit. Dia berlari pulang sambil berteriak-teriak sepanjang jalan. Tapi keesokan harinya masalah ini mulai menyebar luas di desa. Ayah Yuner yang sudah punya makanan pun tidak pelit. Setelah menyembelih dan menguliti babi itu, dia memberikan daging kepada beberapa keluarga lain yang juga kehabisan makanan. Para penduduk desa ini tinggal di pinggir pegunungan besar. Hanya dengan bersatu mereka bisa bertahan hidup. Awalnya semua orang bilang Yuner sangat beruntung. Tapi setelah daging babi hutan habis, Yuner kembali menemukan 2 ekor ayam hutan di gunung belakang. Kali ini ayah dan ibu Yuner mulai merasa aneh. Tapi mereka tidak banyak bicara. Hingga saat di rumah tidak ada makanan lagi, Yuner secara tak terduga menemukan seekor serigala. Penduduk desa pun menjadi heboh. Seekor serigala liar yang sedang dalam masa primanya. Bagaimana bisa ditemukan juga oleh seorang gadis kecil? Maka, di lereng bukit puluhan penduduk desa mengepung rumah Yuner sambil berbisik-bisik. Yuner berdiri di tengah sambil menunduk tanpa bicara. Meskipun makanan ini membantu para penduduk desa melewati masa sulit. Tapi kejadian ini terlalu aneh. Jika salah penanganan mereka sangat mungkin menganggap Yuner sebagai siluman. Dilempar ke tumpukan api dan dibakar sampai mati. Yuner ada apa dengan serigala ini? Yuner menundukkan kepala menggosok jarinya dan tidak bicara. Siapa yang mengirimnya? Apa mungkin pendekar hebat yang lewat di desa kita? Ucap ayah Yuner. Pendekar hebat adalah para ahli bela diri yang mengembara di dunia persilatan. Tapi Yuner tetap menggelengkan kepalanya. Yuner, kamu harus berkata jujur. Kalau tidak jangan akui aku sebagai ayahmu. Tetangga yang melihatnya ingin menghentikannya. Tapi ayah Yuner melambaikan tangan menandakan tidak apa-apa. Lalu dia menatap putrinya dengan dingin. Dalam hati berpikir jika dia masih tidak mau bicara, terpaksa aku akan mengambil sapu untuk memukulnya. Tapi mungkin dia tidak tahu. Kata-kata ini untuk seorang gadis kecil berumur 7 atau 8 tahun. Sudah merupakan teguran yang paling keras. Yuner langsung panik. Teringat ayah dan ibunya yang sangat menyayangi adiknya. Tapi sengaja mengabaikan dirinya. Semakin dipikirkan Yuner semakin takut. Takut keluarganya benar-benar tidak menginginkannya lagi. Dia juga teringat dulu. Ibunya dengan galak mengatakan kalau dia itu anak yang tidak berguna. Dengan suara tangisan, Yuner menangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia mengakui semuanya. Di dalam hutan lebat yang jauh. Aku menghela napas dalam hati. Setelah berpikir sejenak aku memutuskan untuk muncul. Melihat reaksi para penduduk desa ini. Tepat lihat ular putih. Semua orang mengikuti arah pandangan orang itu. Terlihat Yuner berlari ke depan sambil menangis kencang. Dan memelukku. Air matanya mengalir deras seolah tak berharga. Aku menundukkan kepala dan menggesekkannya 2 kali di punggung gadis itu. Sebagai tanda untuk menghiburnya. Setelah menunjukkan diri untuk menyatakan keberadaanku. Aku berbalik dan merayap kembali ke hutan. Mengambil jalan memutar ke sisi lain untuk mengamati perkembangan. Melihat penduduk desa tidak melakukan apa-apa pada Yuner. Barulah aku merasa lega. Kemudian di desa dimulai lagi. Dimulailah legenda siluman ular. Bahkan ada penduduk desa yang membawa kertas kuning dan lilin. Membakar kertas sembahyang di tempat aku pernah muncul. Selain berterima kasih karena aku membawakan makanan, mereka juga berdoa memohon cuaca baik di tahun depan dan sebagainya. Semua itu masih bisa kumaklumi. Yang paling tidak masuk akal adalah, ternyata ada juga yang berdoa agar mendapatkan mertua dan suami yang baik. Memangnya ini juga urusanku. Beberapa hari berikutnya, aku akan membawakan hewan liar ke desa. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Keajaiban di desa pegunungan ini dengan cepat menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Yuner berlari kecil ke gunung belakang. Sambil berlari dia berteriak, ular cepat lari. Ada orang di sini yang ingin menangkapmu untuk dijual demi uang. Banyak sekali pemburu yang datang. Ada juga penasihat militer yang menunggang kuda besar. Mereka semua menyuruhku memberitahumu untuk segera pergi. Aku menganggukkan kepala, berbalik dan merayap menuju pegunungan. Yuner akhirnya bisa bernapas lega. Melambaikan tangan ke punggungku yang menjauh. Sementara di sisi lain, banyak orang datang ke desa. Sebagian besar adalah pemburu. Ada juga para pelayan yang membawa golok besar. Kabarnya ketua tim di kota mendengar berita tentangku. Dia segera memanggil para pemburu. Bersiap untuk secara pribadi masuk ke gunung untuk menangkap ular. Para penduduk desa tua dan muda berlutut di tanah. Ingin memohon agar ketua tim melepaskan dewa ular. Namun hasilnya mereka malah dicambuk. Akhirnya ketua tim menyuap beberapa penduduk desa. Di bawah pimpinan mereka, pasukan penangkap ular masuk ke gunung dengan barisan yang besar.
Ular putih itu langka, terutama ular putih sebesar aku yang sudah memiliki kesadaran spiritual. Adalah barang yang lebih langka lagi. Nanti setelah kembali entah untuk dijadikan hadiah atau dijual, pasti akan untung besar. Hanya saja orang-orang ini lupa. Reputasi ganas dari pegunungan 100.000. Itu bukanlah sebuah legenda. Semangat semuanya. Sebentar lagi kita akan menangkap ular raksasa itu. Kalau kita menangkap ular raksasa itu, semua orang akan dapat hadiah. Sekelompok orang berjalan perlahan di lembah. Setelah aku melihat mereka dari kejauhan, aku berbalik dan melata pergi. Dan sengaja meninggalkan aroma yang kuat. Melihat anjing pemburu semakin menggila, wajah ketua kelompok menunjukkan kegembiraan. Setelah memasuki hutan, keadaan sekitar menjadi sunyi dan aneh. Tidak terdengar kicauan burung atau auman binatang buas. Bahkan tikus pun tidak terlihat. Kesunyian yang luar biasa, membuat anjing pemburu di kelompok mereka menjadi gelisah. Tapi pemburu di depan segera menemukan sesuatu. Ketua kelompok memacu kudanya ke depan. Terlihat semua orang mengelilingi beberapa pilar tanah raksasa yang aneh. Pilar-pilar tanah itu lebih tinggi dari manusia, berkumpul bersama dalam berbagai ukuran. Teringat bahwa sepanjang jalan mereka melihat hal seperti ini. Secara naluriah sang ketua kelompok merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia bersiap memerintahkan pasukannya untuk mempercepat langkah. Tanpa diduga di lereng bukit yang jauh, ekorku sudah menggulung. Sebuah batu besar lalu melemparkannya dengan keras. Lalu menghantam pilar tanah itu dengan keras. Brak! Pilar tanah itu hancur sebagian kecil. Tapi tidak ada hal lain yang terjadi. Kerumunan orang itu tertegun sejenak. Mencurigai ada serangan mendadak. Mereka berkumpul membentuk lingkaran. Mereka tegang untuk waktu yang lama. Orang-orang ini tidak akan pernah menyangka, jika saat batu itu jatuh mereka berbalik dan lari. Mungkin mereka masih bisa selamat. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Sesaat kemudian, pilar tanah itu menyemburkan aliran hitam seperti mata air. Semut seukuran ibu jari menyerbu keluar. Dalam sekejap berubah menjadi lautan hitam. Semut-semut itu menutupi orang-orang serakah itu. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, orang yang beruntung bisa lolos semuanya menjadi gila. 100.000 gunung besar sekali lagi dengan pertumpahan darahnya. Membuktikan bahwa reputasinya bukanlah isapan jempol belaka. Melihat puluhan orang masuk ke gunung. Yang selamat tidak sampai 10 orang. Kali ini bahkan para pencari obat pun tidak berani masuk gunung lagi. Pada saat yang sama penduduk desa juga tahu bahwa IQ-ku tidak rendah. Sangat lihai membunuh dengan tangan orang lain. Karena itu mereka menjadi semakin takut padaku. Aku tahu aku tidak bisa terlalu banyak berkomunikasi dengan Yuner. Jika tidak, akan sangat mudah memengaruhi hidupnya. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke gunung. Hingga 9 tahun kemudian, aku datang lagi ke pinggiran desa. Mungkin karena berjodoh dengan Yuner, baru saja sampai di gunung belakang. Aku melihat sesosok gadis cantik berdiri melamun di sana. Gadis kecil itu sudah tumbuh besar. Tetapi aromanya tidak berubah. Jika tidak melihat kapalan di tangannya, Yuner masih sangat cantik. Rambut panjangnya tergerai hingga ke pinggang. Di pedesaan dia jelas merupakan gadis tercantik. Yuner seperti merasakan sesuatu, menoleh dan melihat sosok putih yang telah lama dirindukan. Yuner seperti masa kecilnya, berlari dan memeluk si ular putih. Sambil menangis dan tertawa, "Ular putih, kamu pergi kemana?" Sekali pergi bertahun-tahun lamanya, malam pun tiba, bintang-bintang berkelip. Yuner bersandar padaku, duduk di atas rerumputan. Mata besarnya dan mata ularku bersama-sama menatap bintang. Tidak bisa melihat bintang. Mata rabun jauhku ini tidak banyak berubah setelah berkultivasi. Tapi ini semua tidak menghalangiku untuk berpura-pura. Aku akan menikah. Kakak Wang di desa orangnya sangat baik. Aku menyukainya, tapi aku tidak mau menikah dengannya. Bulan lalu Tuan Guo datang ke desa kita, melihatku dan berkata ingin menjadikanku selirnya. Aku tahu selir itu tidak punya status. Tuan Guo bagaikan ginseng bagiku. Di umur 40 tahun pun desa ini tetap miskin. Keluarga Kak Wang juga sangat miskin. Setiap tahun menggali akar rumput dan mengikis kulit pohon untuk dimakan. Tapi Tuan Guo berbeda. Keluarganya bisa makan daging setiap hari. Tidak perlu khawatir kelaparan. Aku sungguh tidak mau kelaparan lagi. Emosi Yuner sedikit kalut. Dia menarik napas dalam-dalam. "Lusa aku akan menikah. Ular putih, bisakah kau mengantarku menikah?" Aku mengangguk. Malam berbintang yang gemerlap. Di lereng bukit di bawah sinar bulan, terdengar suara tangisan. Sangat jauh sekali. Di hari pernikahan, tidak ada arak-arakan meriah. Juga tidak diadakan perjamuan. Sebuah tandu kecil datang menjemput Yuner. Yang dibawanya hanyalah sebuah bungkusan kecil. Ayah dan ibu Yuner berlinang air mata tua. Tak rela melepaskannya. Sementara di lereng bukit yang tak jauh dari sana, seorang pemuda berlutut menangis meraung-raung. Dia adalah Kak Wang yang diceritakan Yuner. Dia diam-diam mengutuk dirinya yang tidak berguna. Tidak bisa membuat Yuner makan kenyang. Atau dia membenci Tuan Guo yang merusak seorang gadis baik. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa pasrah melihat tandu membawa pergi gadis pujaannya.
Di dalam tandu Li Yuner membuka tirai dengan sebelah tangan. Dari celah tirai dia melihat ke sawah. Sosokku yang panjang dan berwarna putih. Di wajah cantiknya yang basah air mata tersungging senyum bahagia. Mungkin dia telah mengecewakan Kak Wang yang begitu mencintainya.